SUFES, Surabaya Uroginekologi Festival 2025, hadir kembali dengan tema Engage, Encourage, and Enhance Women's Quality of Life. SUFES akan dilaksanakan pada bulan September 2025. Bertempat di Hotel Santika Premier Gubeng, Surabaya. Dengan materi-materi seminar sebagai berikut: prolaps organ panggul, estetika ginekologi, infeksi luka perineum, hematoma vulva postpartum, kelainan kongenital genitalia wanita, disfungsi seksual wanita. Workshop repair ruptur perineum derajat 1-2, repair ruptur perineum derajat 3-4. Dan video session POPG, insisi hymen imperforata, insisi sinechia vagina, insisi kista Bartholin, repair ruptur perineum derajat 1-2, repair ruptur perineum derajat 3-4. Segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti Surabaya Uroginekologi Festival 2025. Persembahan dari Divisi Uroginekologi, Departemen Obstetri dan Ginekologi FK Unair. International. Symposio. Of adherent placenta. Focusing on placenta accreta spectrum and complex cesarean delivery. Coming soon, Surabaya 21st, 24th November, 2025. ISIAP, International Symposium of Adherent Placenta, 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara diskusi santai mingguan mengenai topik pelayanan obstetri dan ginekologi sehari-hari, yakni tanya apa saja. Dan hari ini atau pada minggu ini, kesempatan kali ini adalah dari divisi obstetri ginekologi sosial. Ini perkenalkan yang cukup menarik, yaitu pentingnya konsep remaja. Dan telah hadir di antara kita yang pertama guru kita semuanya, yaitu Dr. Baksono, nanti Dr. Sokin, konsultan materi sos, kemudian juga kedua narasumber, yaitu yang pertama Dr. Anissa Erlin, PMNI, MM sebagai Sokin, dan yang kedua adalah Dr. Panduan Indikologi, Endokrin SPOG. Dan seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta yang ingin berdiskusi bertanya mengenai topik pada hari ini, akan bisa manfaatkan kolom fitur Q&A atau juga fitur chat, atau juga lagi bila mana bisa bertanya diskusi langsung, yaitu dengan respon, sehingga nanti bisa live bareng kedua narasumber dan membuka aplikasi. Dan seperti biasa mengingatkan untuk selalu mengakses laman pelataran sehat maksimal hari ini pukul 12 malam untuk bisa mendapatkan SKP dari komunitas. Terima kasih. Mohon maaf, pada kesempatan hari ini Dr. Zamana selaku Ketua Departemen Medicine berhalangan untuk bisa hadir, memberikan kesempatan beberapa kesimpulan.
tinjau nanti kami persilakan kepada Dr. Baksono untuk bisa langsung membawakan acara. Kepada Dr. Baksono kami persilakan. Monggo Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali saya pada pagi hari ini bisa bertemu walaupun dalam online ya. Sudah lama saya tidak muncul ya. Jadi pada pagi hari ini saya dipersilakan untuk mengantarkan satu topik yang cukup strategis sebenarnya ya. Ini satu hal yang strategis ya. Karena saya apa namanya, akhir-akhir ini saya merasakan adanya disorientasi kita itu di dalam dunia pendidikan kedokteran itu seolah-olah kita tidak ini ya, apa sebenarnya masalah bangsa Indonesia ini ya, karena kemiskinan masih 60%, kemudian ada apa namanya tingkat stunting yang tinggi, kemudian IQ rata-rata yang terendah di Asia Tenggara itu ada suatu yang risaukan. Mungkin kita sedang disorientasi. Gitu. Kalau kita mengingat dulu pada pendidikan kedokteran zaman saya masih siswa S1 ya, waktu itu kita diperkenalkan dengan satu sistem pendidikan kedokteran yang disebut COME atau COME ya, COME atau Community Oriented Medical Education. Nah saat ini kayaknya hal itu sudah agak samar-samar ya kita. Yang kita butuhkan adalah bagaimana melakukan suatu metode kedokteran yang mutakhir, yang pakai teknologi, ya, rumah sakit yang canggih dan sebagainya. Padahal apa namanya struktur kita itu kan seperti itu ya. Pendidikan kita itu rata-rata masih SMP gitu. Kalau di rata-rata ya. Kemudian IQ masih 78. Ya, kenapa kok begitu? Jika saya telusur ternyata mungkin kesadaran budaya kita itu bagus gitu ya. Hingga menghasilkan sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Ya, padahal kita harus menempatkan diri bahwa kita adalah satu pelaksana strategis dari negara ini ya, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan pendidikan bangsa. Ini semua ada tanggung jawab kita gitu. Nah, salah satu dari kelemahan kita, kenapa kok hasil reproduksi kita itu tidak berkualitas, itu dilihat dari ibu kita. Ini misalnya angka anemia pada ibu hamil itu hampir ya lebih dari 50% sekarang. Ya. Kemudian KIK itu sekitar 20% ibu hamil. KIK kemudian ibu yang diaktif dan seterusnya. Sehingga kalau kita mengacu pada apa namanya, asumsi dari guru kita, Bu Dirahiyati ya, itu bahwa kehamilan tertinggi itu maksimal hanya 20%. Nah, sedangkan anemia sudah 50% itu artinya apa? Terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi. Kehamilan tertinggi yang ada di kita itu terlalu tinggi. Kenapa demikian? Artinya banyak ibu yang tidak siap hamil, ya, banyak ibu yang tidak siap hamil. Karena dengan modal anemia yang begitu besar, itu ibu hamil pada minggu pertama itu akan terpapar pada keadaan kurang gizi. Di mana saat itulah masa-masa perkembangan sentra nervous system. Ya. Minggu pertama sampai 8 minggu itu adalah perkembangan yang sangat fatal. Kalau pada saat itu ibu anemia, baru ketahuan setelah antenatal care pertama, karena memang baru diperiksa di situ.
Ya, ya. Triple eliminasi itu baru terjadi pada saat hamil, bukan sebelum hamil. Nah itu makanya kita mungkin salah. Ya. Jadi kita melihatnya dengan 1.000 hari kehidupan pertama, tapi bukan justru 1.000 atau 100 hari sebelum kehidupan yang harus kita jaga. Itu yang disebut prakonsepsi. Ya, kita tidak care dengan prakonsepsi. Itu masalahnya. Jadi pada pagi ini kita akan berbicara mengenai masalah itu. Bagaimana supaya 100% ibu hamil di Indonesia itu betul-betul ibu yang sudah siap hamil. Ya, maka disebut prakonsepsi. Baik, jadi itu sebagai pengantar. Jadi tanggung jawab kita ya bahwa sebagai SPOG ya, ya mungkin sebagai dokter juga ya menyiapkan ibu hamil itu di yang primer itu bagaimana supaya ya, ya community oriented. Jadi kita harus bisa mendiagnosis community diagnosis kita itu sedang sakit apa masyarakat itu sehingga kok statusnya seperti itu ya. Nah, sementara ya, di pendidikan SMP termasuk hidupnya itu wakil presidennya bisa SMP karena ya itu dok aja bukan masalah politik tapi kenyataannya memang rata-rata pendidikan kita itu SMP ya. Baik, saya persilakan para panelis di sini sudah ada 2 panelis ya. Yang satu Dr. Hanifah Erlin, kemudian satu lagi Dr. Ya, Dr. Baik, saya usahakan pertama kali Dr. Erlin untuk menyampaikan pandangannya ya 5-10 menit ya mengenai apa dan bagaimana sebenarnya prakonsepsional care itu harus kita lakukan gitu. Saya persilakan Bu Dr. Erlin. Iya, mungkin saya dulu Dr. Baksono, setelah itu Dr. Pandu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Seto dan Dr. Baksono tadi yang sudah mengawali tentang pembahasan tentang preconceptional counseling. Mungkin eh, ada sedikit slide, tapi rasanya sepertinya sudah dirangkum dengan lengkap oleh Dr. Baksono tadi. Jadi, kenapa kok preconceptional counseling? Sebenarnya karena prognosis dari ibu dan bayi, baik dalam rahim hingga lahir gitu ya, itu banyak sekali dan mungkin semuanya ya sebenarnya terkait dengan bagaimana kondisi ibu pada saat konsepsi. Jadi kalau kita sudah memberikan perlakuan atau perawatan pada ibu yang hamil, sebenarnya kita satu step agak terlambat sebenarnya. Jadi tujuan preconceptional care atau PCC mungkin ya seterusnya kita singkat. Tapi kalau PCC itu di literatur ada yang sebagai patient center care itu berbeda ya. Jadi preconceptional care atau counseling itu targetnya sebenarnya adalah untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu, bayi dalam rahim, dan juga neonatus. Jadi ada beberapa langkah yang seharusnya itu di-cover oleh PCC. Nah, kenapa kok PCC? Jadi selain MMR kita masih tinggi memang. Nah, yang tinggi ini ternyata yang terkait dengan komorbid sebelum hamil itu meningkat gitu ya, disinyalir dari data yang terakhir. Kemudian juga belum lagi kalau kita tentang kematian bayi gitu ya. Birth defects itu juga rasanya ini angkanya tidak semakin turun gitu ya, tapi semakin naik. Dan itu banyak yang terkait dengan komorbid yang dialami oleh ibu. Jadi diabetes yang tidak terkontrol, infeksi, nutrisi yang buruk, yang sebenarnya ini semua dapat dicegah kalau memang bisa dideteksi sejak sebelum hamil. Dan itu sebenarnya yang paling ideal gitu ya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana untuk mendapatkan prognosis yang baik untuk ibu dan bayi.
Kemudian kita juga masih terkait dengan kehamilan yang tidak direncanakan. Kehamilan yang tidak direncanakan ini bukan hanya oleh apa namanya pasangan yang seksual bebas gitu, yang tidak menikah. Tetapi pasangan-pasangan yang menikah pun kalau ditelusuri secara retrospektif ini sebenarnya kehamilan yang tidak direncanakan dengan baik. Jadi harapannya PCC sebenarnya bisa mengcover semua itu tadi masalah-masalahnya. Jadi yang pertama mendetek dan memanajemen kondisi awal ibu sebelum hamil, mencegah ibunya akhirnya jatuh dalam kondisi kehamilan resiko tinggi. Artinya kalau resiko tadi sudah bisa termanage sebelum hamil, otomatis terkait dengan resiko tadi ibunya tidak masuk ke sana gitu ya pengelompokannya. Kemudian tentang genetik, infeksi, itu juga bisa kita screening sebelumnya. Kemudian bagaimana kita bisa memperbaiki nutrisi ibu, memperbaiki BMI-nya gitu. Jadi supaya nggak sebanyak sekarang gitu ibu-ibu yang hamil dalam kondisi obesitas, di mana kita tahu obesitas itu membawa banyak resiko untuk ibu dan bayinya selama kehamilan dan persalinan. Kemudian 3 delay dalam kematian maternal gitu ya, 3 delays itu bisa dicegah sebenarnya dengan memberikan edukasi, dengan bagaimana ibunya akhirnya bisa memutuskan keputusan secara baik gitu ya untuk semua keputusan maternal selanjutnya itu bisa mengurangi delay 1. Kemudian delay 2 dan delay 3 itu kalau sudah terbaca resiko ibunya maka sistem bisa membantu dengan sangat dini sehingga delay 2 dan 3 ini juga bisa dicegah, cost efektif dan scalable. Jadi harusnya seperti apa PCC-nya? Yang kadang, bukan kadang ya, sering kali kita lupa bahwa status kesehatan dan faktor resiko itu berubah terus seiring berjalannya waktu. Dulu yang kehamilan pertama ibunya belum gemuk gitu ya. Tapi sebelum kehamilan kedua ternyata peningkatan berat badan itu sudah 15 kilo. Nah, itu sangat berbeda. Jadi jangan sampai ibu tersebut masih memiliki persepsi yang sama tentang dirinya seperti kehamilan yang pertama gitu. Nah, ini yang kita harus aware. Jadi seyogyanya PCC itu dilakukan beberapa kali gitu dalam apa namanya sekian lama perjalanan kehidupan seorang perempuan gitu ya. Jadi intinya sebenarnya pada saat dia tidak terlindungi, dia belum steril gitu ya, baik suaminya maupun istrinya, dia memerlukan preconceptional counseling. Jadi prinsipnya adalah untuk meningkatkan edukasi dan kesempatan untuk mendapatkan kehamilan yang baik. Jadi hambatan-hambatannya memang banyak ya. Tadi sudah banyak disebutkan oleh Dokter Baksono. Bagaimana sebenarnya healthcare profesional itu nggak aware, awareness-nya itu masih kurang tentang betapa pentingnya PCC ini. Dan bukan hanya dokter obgyn saja. PCC itu harusnya diberikan oleh semua pihak yang apa namanya kontak dengan perempuan usia reproduktif gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma spesialis obgyn ya, dari dokter, bidan, kemudian spesialis lain gitu yang kebetulan merawat pasien-pasien dengan penyakit penyerta beliaunya dalam usia reproduktif. Kemudian belum juga ada PCC untuk laki-laki, ternyata juga harus di-provide gitu ya. Kemudian belum lagi hambatan sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Jadi rekomendasinya kalau dari RCOG dan juga SRM itu sebenarnya yang pertama adalah bagaimana untuk semua perempuan tidak hamil, semua perempuan dan laki-laki yang memiliki potensial untuk reproduksi itu tersentuh oleh PCC. Kemudian goalnya itu adalah untuk mengoptimalisasikan kesehatannya, kemudian untuk risk factor apa yang bisa dimodifikasi, yang bisa ditata laksana, dan kemudian edukasinya. Untuk ini yang harus direview apa banyak sebenarnya ya. Dan ini mungkin tidak bisa selesai dengan satu kali pertemuan. Artinya kita sebenarnya sebagai tenaga kesehatan utamanya itu seperti harusnya bisa melibatkan pasien ibu hamil, ibu tersebut dan pasangannya bahwa mereka memang butuh PCC gitu. Sehingga semua ini baru bisa di cover oleh PCC yang kita provide. Karena banyak sekali ya medical, surgical, psychiatric history, kemudian obat-obatan yang di apa dengan resep atau yang tidak resep, kemudian family history atau genetik, status imunisasinya gimana, STI ada resiko atau tidak,
kemudian BMI, status nutrisi, kemudian kontrasepsi yang digunakan, apakah pekerjaannya itu memang beresiko untuk persiapan kehamilan, kemudian bagaimana apa namanya menghitung masa subur dan sebagainya. Nah, jadi ada banyak penelitian ini sebagian kecil saja yang dirangkum bahwa PCC itu memang impact-nya untuk kehamilan, outcome-nya, dan juga untuk well-being ibu dan anak dalam jangka panjang, ini pengaruhnya selalu banyak yang positif gitu ya. Dan secara signifikan memang berpengaruh terhadap banyak hal. Nah, ini yang membuat PCC sebenarnya yang paling strategis sebenarnya untuk negara berkembang ya, seperti Indonesia dengan apa keragaman budaya, sosial, ekonomi gitu ya. Sehingga promotif dan preventif itu selalu menjadi strategi yang sebenarnya paling ideal untuk dilakukan. Jadi rekomendasinya mungkin awal untuk menarik diskusi. Yang pertama sebenarnya PCC ini diharapkan masuk ke dalam National Health Policy gitu ya. Dan juga rutin primary care. Jadi mulai dari vaskes primer sebenarnya bisa memprovide PCC. Jadi bisa melakukan rujukan bila PCC memang harus dilakukan oleh yang lebih apa namanya lebih tinggi gitu ke spesialis misalkan. Kemudian bisa melatih dokter umum dan bidan gitu ya karena tentu saja perpanjangan tangan itu lebih dekat dengan bapak dan ibu di rumah masing-masing. Kemudian PCC dengan digital health tools itu juga bisa membantu bagaimana follow up dan edukasi yang berkesinambungan dan juga mungkin kita bisa memprioritaskan dulu untuk populasi-populasi dengan faktor resiko yang tinggi atau yang underserved gitu ya. Ya mungkin itu sekedar tambahan dari saya untuk bisa memancing diskusi ya untuk sesi tas kali ini. Ya, matur nuwun Dokter Baksono. Oke, baik, terima kasih Dr. Eli atas presentasinya yang singkat tapi tidak. Jadi itulah sebenarnya. Jadi substansi ataupun apa namanya, paradigma ataupun filosofi daripada prekansi itu adalah menyiapkan ibu supaya siap hamil dalam keadaan yang paling baik gitu ya. Sehingga nanti kita harapkan bahwa kasus risiko tinggi itu jadi minimal mungkin ya. Itu karena kalau yang risiko tinggi lebih dari 50% itu ya betul ya namanya tekanan kita tapi tidak bisa ya. Itu mungkin masukan dari Dr. Ali, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Dr. Pandu bisa memberikan masukan ataupun pemikiran ya, bagaimana sedang kita mengelola suatu konsep yang berkualitas. Ya. Silakan Dr. Pandu. Baik, terima kasih Dr. Baksono. Katanya saya coba izin menambahkan data sedikit dari presentasi Dr. Elin. Layar saya mudah-mudahan sudah terlihat ya. Sudah kelihatan. Sudah, Dokter Pandu. Oke. Sip. Jadi saya izin menambahkan beberapa hal. Fakta penting, ternyata data BKKBN 2024, 50% kehamilan di Indonesia itu belum direncanakan secara optimal. Sehingga hal demikian meningkatkan risiko kehamilan yang berisiko tinggi. Dan kita tahu semua bahwa kita sebagai SPOD utamanya bahwa preconceptional care itu masih kalah fokus dibandingkan antenatal care. Padahal resiko-resiko yang ada itu sudah terjadi mulai dari fase prakonsepsi. Misalnya diabetes kronis, risiko preeklamsi dan seterusnya atau anemi. Masalah utama di sini adalah rendahnya kesadaran pasangan usia subur, belum terintegrasi PCC ini rutin di layanan primer dan SPOG dan terbatasnya waktu konsultasi. Kita selalu fokus di penanganan bukan pencegahan. Dan mengapa PCC itu relevan untuk SPOG? Karena 80% komplikasi obstetri, misalnya preeklamsia, prematuritas, IUGR, itu berakar dan bisa kita identifikasi dari masalah prakonsepsi WHO 2023. Bila kita intervensi prakonsepsi, itu biayanya lebih rendah dan dampaknya lebih besar. Seperti kita tahu bersama, pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan kita harus mengobati komplikasi. Kita sebagai SPOG adalah garda terdepan, saatnya kita mulai menggeser paradigma dari merawat komplikasi menjadi mencegah risiko sejak sebelum hamil. Pentingnya PCC. Singkat saja definisi PCC itu ada beberapa dari WHO, ECOG,
Jadi saya coba pakai ECOG 2024 adalah serangkaian evaluasi risiko, promosi kesehatan, konseling, dan intervensi medis yang diberikan pada wanita usia reproduksi sebelum konsepsi terjadi sesuai dengan ECOG Committee Opinion nomor 762 tahun 2024. Batasan waktu yang digunakan adalah optimal dimulai sejak 3 sampai 6 bulan sebelum konsepsi, di mana 3 sampai 6 bulan ini adalah waktu yang cukup untuk deteksi risiko, intervensi nutrisi, vaksinasi, dan modifikasi gaya hidup. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesehatan ibu dan ayah, mencegah komplikasi kehamilan dan kelahiran, dan menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. WHO 2023 menyebutkan bahwa intervensi prakonsepsi itu dapat menurunkan AKI dan AKP hingga 30%, terutama di negara berkembang. Beberapa masalah kehamilan yang dapat dicegah dengan upaya PCC adalah 303.000 kematian maternal per tahun secara global, 75% dapat dicegah dengan manajemen risiko sebelum hamil. Dan dari Riskesdas tahun 2023, lebih dari 20% kehamilan di Indonesia ini tergolong risiko tinggi. Faktor risiko seperti anemia, malnutrisi, penyakit kronis, 50-70% bisa diidentifikasi sebelum konsepsi, sebelum kehamilan. Dan preeklamsia, 30% kasus preeklamsia ini terkait hipertensi dan obesitas sebelum hamil yang bisa kita identifikasi, cegah, dan atasi, tangani sebelum kondisi hamil. Termasuk juga prematuritas, 25% terkait infeksi dan status gizi buruk prakonsepsi. Dan kelainan kongenital, seperti kita tahu, pemberian asam folat bisa menurunkan 70% neurologic defect dengan pemberian 400 mikrogram asam folat per hari sebelum konsepsi di WHO 2023. Beberapa hal yang harus diwaspadai sebelum kehamilan, faktor medis seperti diabetes mellitus dan hipertensi, anemia, 37% wanita usia subur di Indonesia mengalami, dan data Riskesdas 2018, 48,9% wanita hamil di Indonesia itu mengalami anemia. Jadi hampir 50% wanita hamil di Indonesia mengalami anemia, di mana kondisi anemia itu bisa kita identifikasi, cegah, dan antisipasi sebelum terjadi konsepsi. Penyakit kronis lain yang bisa kita identifikasi seperti hipotiroid, epilepsi, pengobatan kronis untuk tiroid dan epilepsi ini bisa risiko teratogenik kalau misalnya kita tidak mengawasi. Faktor perilaku seperti merokok, alkohol, dan pola makan buruk, nutrisi juga bisa kita amati. Faktor sosial dan demografis, usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 30 tahun, itu 35 tahun erat resikonya dengan kehamilan risiko tinggi. Dan jarak kehamilan kurang dari 8 bulan antar kehamilan, risiko prematuritas serta komplikasi plasenta akan meningkat. Kemudian beberapa upaya lain seperti identifikasi risiko medis dan genetik itu tadi sudah disebutkan oleh Dr. juga. Selain tadi diabetes, hipertensi, hipotiroid juga kita bisa identifikasi infeksi TORS, infeksi seksual, risiko genetik dasar seperti thalassemia dan HBE, di mana thalassemia ini juga banyak terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Jadi bila perlu, bila ada indikasi kita juga bisa melakukan screening terkait thalassemia. Di atas materi sebelumnya, misalnya kita evaluasi lewat berbulan berulang, hati-hati kalau lewat SC multiple, kita cek beberapa kali ada spektrum masalah. Dan apabila ada riwayat keluarga dengan penyakit genetik, maka kita bisa lakukan mapping resting information, keancaman, dan riwayat gangguan. Pemeriksaan laboratorium, beberapa yang bisa kita lakukan adalah HB dan gula darah, kemudian panel TORCH, kemudian tadi juga screening PMS, HIV, dan hepatitis B. Kemudian ada intervensi gizi juga, suplementasi sehat, kemudian konseling diet seimbang ya, edukasi mikronutrien, dense food, real food, menghindari ultra processed food. Vaksinasi juga bisa kita berikan sebelum rencana hamil. Beberapa yang disarankan adalah vaksin rubella. Jadi vaksin rubella sebelum hamil ini diberikan idealnya lebih dari 1 bulan sebelum konsepsi, karena ini merupakan jenis vaksin yang attenuated atau hidup dilemahkan, kontraindikasi kalau misalnya diberikan pada saat hamil. Dengan memberikan vaksin rubella, kita mencegah terjadinya congenital rubella syndrome. Jadi congenital rubella syndrome ini 80% resiko janin akan terinfeksi rubella bila terjadi atau terinfeksi kurang dari 12 minggu. Bisa resiko terjadi kebutaan, tuli, kelainan, dan jantung bawaan pada congenital rubella syndrome. Kemudian hepatitis B. Hepatitis B kita tahu juga merupakan salah satu infeksi yang bisa diturunkan dari ibu ke bayi.
Risiko bayi terinfeksi perinatal bisa mencapai 90% jika ibu juga HbA1c-nya positif. Jadi sebelum hamil, apabila ibu HbA1c-nya negatif dan anti-HbS-nya kurang dari 10 mili international unit per mililiter, perlu vaksinasi primer HPV 3 dosis. Varicella juga kita berikan lebih dari 1 bulan sebelum rencana hamil, karena ini merupakan vaksin hidup. Ini untuk mencegah terjadinya congenital varicella zoster. Beberapa kontrol penyakit kronis juga tadi sudah disampaikan. Juga pentingnya konseling reproduksi dan keluarga berencana. Jarak kehamilan ideal adalah 12-24 bulan setelah persalinan untuk menurunkan resiko prematuritas, BPLR, dan komplikasi plasenta. Pilih metode KB yang sesuai dan ini juga bisa diberikan pada saat konseling prakonsepsi atau preconceptional care. Beberapa juga faktor psikososial dan finansial, sekitar 13% wanita di negara berkembang diperkirakan mengalami depresi prakonsepsi. Jadi ini beberapa hal yang kita juga bisa pertimbangkan untuk diberikan pada saat konseling prakonsepsi. Ini beberapa rekomendasi global untuk konseling prakonsepsi. Konseling prakonsepsi kita lihat di sini adalah termasuk dalam siklus hidup WHO tahun 2024, Life Course Approach. Perawatan prakonsepsi adalah sedangkan intervensi biomedis, perilaku sosial yang harus dimulai sejak remaja hingga masa subur, bukan hanya saat merencanakan hamil, tapi untuk memutus rantai risiko lintas generasi dan membangun fondasi kesehatan keluarga. Baik, mungkin itu Dr. Basona yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Pandu atas presentasi datanya yang cukup informatif ya. Jadi pekerjaan praktek center itu sebenarnya adalah sangat strategis ya. Jadi nah ini yang penting harus diingatkan pada seluruh jajaran teman-teman komunitas layanan kesehatan ya. Karena itu adalah suatu dasar sebenarnya ya. Jadi itu kedokteran pencegahan. Nah ini masalahnya itu yang akhir-akhir ini community medicine itu tidak menarik gitu loh. Semuanya kepingin jadi spesialis dan dari Kemenkes juga memfasilitasi orang spesialis, bikin spesialis semua bikin spesialis. Kalau sebenarnya akar masalahnya bukan ya spesialis itu hanya paling 20% dari dibutuhkan. Yang 80% yang dibutuhkan itu adalah layanan primer untuk promosi dan preventif yang belum bagus gitu. Nah, kenapa kurang menarik? Karena memang ya mestinya prioritas itu kalau mau bekerja di layanan primer itu ya diperbaiki ini ya sistem remunerasinya gitu. Bukan hanya yang di rumah sakit saja yang menikmati remunerasi yang besar, global aja sehingga menunjukkan short dan sebagainya. Dan sebenarnya utamanya kan juga itu meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan. Kesejahteraan itu di layanan dasar. Ya. Kalau misalnya dokter umum, dokter impres itu diberikan suatu insentif yang cukup, ya, mungkin perlu ditingkatkan kayak hakim itu ditingkatkan dari sampai 600%. Gitu. Mungkin dokter umum itu ditingkatkan 600%, barangkali tertarik ya, untuk menangani hal Ini Dr. Basona terkendala sinyal Dr. Eli. Iya. Mungkin kita jawab Q&A dulu ya, Dokter Pandu. Boleh sambil menunggu Dr. Basona ya. Sambil menunggu. Ini ada pertanyaan. Sini Dr. Ellen ya, saya coba membacakan ya. Monggo. Ada pertanyaan dari kolom Q&A dari dua peserta yang cukup setia memberikan pertanyaan secara rutin di tas. Yang pertama, terima kasih Dr. Arya. Pertanyaan di tas ada preconceptional counseling kasus preeklampsia berat. Apakah ada perbedaan dengan conceptional counseling secara
pada kasus calon pasutri yang Anda minta, poin-poin apa saja yang harus dikonselingkan pada calon pasutri? Perlukah SPOG dilibatkan pada konseling pranikah pada saat kasus Jatin atau calon? Silakan Dr. Eli. Ya, Saya jadi moderator jadi menjawab. gitu ya. Harusnya tadi saya duluan. Baik. Jadi perbedaan preconceptional counseling secara umum. Jadi preconceptional counseling salah satu komponennya itu adalah mengetahui medical history. Jadi dengan begitu memang preconceptional counseling itu antara satu pasien dengan pasien yang lainnya itu harusnya berbeda gitu ya. Jadi tailored. Jadi satu pasien dengan pasien yang lainnya itu sangat spesifik gitu bagaimana preconceptional counseling itu dideliver. Jadi tentu saja berbeda. Jadi makanya medical history taking itu salah satu komponen yang sangat penting untuk preconceptional counseling. Dan banyak perempuan Indonesia itu selalu menyambungkan riwayat medisnya itu yang berkaitan dengan kehamilan itu hanya yang sekitar perut, area perut gitu ya. Paling sering makanya yang disampaikan itu sakit mah. Kemudian riwayat misalkan operasi usus buntu gitu. Riwayat operasi kista. Jadi yang lain-lainnya misalkan ternyata punya epilepsi, autoimun gitu ya. Itu kadang-kadang tidak tersampaikan. Nah, ini bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan itu memiliki apa namanya satu kemampuan berkomunikasi terkait hal tersebut, dan yang kedua adalah memang pencatatan yang sangat baik terkait medical history ini memang masih jadi satu kendala di negara kita ya. Jadi kayak misalkan pasiennya itu dulunya PEB, mungkin 6 tahun kemudian pasiennya udah nggak ingat. Kemudian catatan yang bisa kita akses kalau pasiennya tidak melahirkan di tempat kita sendiri mungkin ya enggak ada gitu. Jadi betul ya Dokter Haria. Jadi memang tailored preconceptional counseling itu. Memang kita harus menyampaikan secara umum bagaimana apa faktor resiko yang dimiliki oleh pasien tersebut gitu. Apakah memang ada yang beresiko untuk PEB pada saat hamil. Tapi seandainya memang riwayat sebelumnya itu sudah PEB, maka ada beberapa hal yang harus kita tekankan. Bagaimana resiko PEB-nya itu jauh lebih tinggi daripada orang lain yang tidak mengalami PEB sebelumnya. Kemudian apa saja yang harus diperiksa sebelum mulai hamil dan seterusnya gitu ya. Kemudian konseling pranikah, em, kalau bisa SPOG, kalau bisa SPOG terlibat di semua konseling pranikah itu sangat bagus sekali, Dokter Haria. Jadi itu adalah dunia yang sangat ideal gitu. Tapi kita harus realistis juga seberapa banyak jumlah masyarakat kita, kemudian juga kemampuannya, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya, sehingga PCC itu minimal awareness-nya, kemudian history taking yang sederhana, pemeriksaan yang sederhana, itu bisa dilakukan oleh bidan dan dokter umum, gitu ya. Minimal kalau pasiennya sudah tahu apa itu PCC gitu, dan akhirnya bisa berjalan dengan sendirinya itu. Mungkin sebenarnya pasiennya punya kemampuan untuk melakukan PCC, tapi tidak tahu bahwa PCC itu sangat berpengaruh terhadap kehamilan yang dia inginkan berikutnya. Nah, itu jadi nggak dilakukan gitu ya. Jadi kalau bisa semua SPOG terlibat di semua, bagus sekali gitu. Tapi sebenarnya PCC bisa dilakukan oleh semuanya, semua nakes gitu ya, bidan, dokter umum, bahkan spesialis lain gitu. Jadi misalkan spesialis penyakit dalam merawat perempuan usia 28 tahun, belum punya anak, baru saja menikah, eh, gulanya tidak terkontrol. Nah, ini kalau beliaunya itu tahu tentang preconceptional counseling, maka akan dikonsulkan ke dokter Obgyn untuk bisa dikonseling tentang kontrasepsi dulu gitu. Jangan ya apa caranya ini jangan hamil dulu sebelum gulanya tak normalkan. Wah, itu indah banget gitu ya. Apa namanya ekosistemnya gitu. Jadi harapannya PCC itu adalah awareness tentang PCC itu dimiliki oleh semua tenaga kesehatan dan semua sektor masyarakat gitu. Itu kira-kira Dokter Pandu. Mungkin Dokter Pandu bisa menambahkan. Ya, baik, terima kasih. Izin nambahkan sedikit Dr. Elin. Jadi setuju dengan Dr. Elin bahwa sebenarnya tadi pertanyaannya adalah preconceptional counseling pada kasus PIB itu
hanyalah salah satu dari bahan untuk prekonsepsi konsepsional gaya hidup ya. Jadi sudah saya ada PED, anemia, diabetes, hipotiroid, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya pasien ini memang, dan PB merupakan salah satu prioritas, jadi jangan sampai terlewat begitu di screening prakonsepsi. Jadi penting sekali menangkap kapasitas, tapi juga bukan artinya mengesampingkan yang lain gitu. Terus yang kedua, apakah SPOG perlu dilibatkan sama seperti dokter ini sangat ideal ya. Jadi mudah-mudahan dengan seiring meningkatnya tingkat pendidikan di society kita, mereka sudah aware, mungkin sudah ada beberapa ya dokter Elin ya. Jadi calon pengantin itu secara secara independen atau secara mandiri itu inisiatif gitu, periksa ke bidan, dokter umum atau SPOG. Kebetulan kita SPOG itu termasuk yang teratas gitu ya untuk mereka konsultasi mengenai masalah reproduksi gitu. Jadi kalau misalnya rencana menikah, rencana hamil, punya anak itu sudah bisa konsultasi sebagai calon pengantin itu ke SPOG. Jadi rasanya sangat memungkinkan, dan mudah-mudahan nanti ke depannya semakin banyak masyarakat itu yang aware terhadap hal ini. Ini Dr. Baksono sudah bersama kita, Dr. Ali. Monggo, Dr. Baksono, kita tadi sudah Dr. membahas Baksono, yang ini tadi kita yang menjawab pertanyaan pertanyaan pertama. Ya. Iya, iya. Terima kasih, mohon maaf saya terlempar ini karena situasinya tidak stabil ya. Baik, jadi saya mengenai frekuensi menjadi yang salah satu yang banyak disinggung itu ya. Yang di Morning Report itu banyak dikritik bahwa penanganan kita itu masih antibiotik. Dia sebenarnya ada yang lain ya. Sebenarnya kita bisa mengetes diri kita sendiri ya. Kita sudah melakukan dulu rekonstruksi dari. Contohnya saya gini, ada seorang aktor IUD, dia mau lepas karena pengen punya anak lagi. Apakah kita melakukan PCC pada kasus ini? Ya. Kalau kita melakukan PCC, coba kita lepaskan enggak kasus ini? Anaknya sudah satu, sudah umur 4 tahun, pakai KB IUD 4 tahun, sekarang mau lepas. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ya, kita koreksi. Apakah kita periksa hasilnya belum lepas? Coba. Apakah kita meriksa gula darahnya? Coba saya tanya pada diri kita sendiri. Artinya hal yang sederhana itu kita tidak lakukan. Padahal KB itu kan sebenarnya intinya merencanakan keluar. Bukan hanya sekedar menjalankan jarak hamilan, bukan hanya sekedar membatasi jumlah anak. Bukan. Sebenarnya itu adalah cara untuk praktek yang nakal itu sebenarnya. Ya, itu. Kalau jadi paradigmanya itu. Jadi apa berencananya tidak kita lakukan. Ya. Kalau kita betul-betul konsekuen bahwa kita merencanakan sesuatu yang baik, harus dicek dulu apakah ibu ini sudah siap hamil. Itu yang paling sederhana. Kalau mau satu remaja itu kejauhan, yang ini aja dulu, gampang itu. Mau lepas implan, mau lepas ini, maka demikian. Karena IUD kita tahu bahwa dengan IUD itu menstruasinya lebih tambah banyak, sehingga kemungkinan anemia tinggi, gitu loh. Nah, itu aja kalau kita sudah melakukan ini. Oke ya. Tapi kalau belum ya, yang kita tidak bisa mengklaim bahwa anemia itu saat ini persiapan itu kesadaran baik di sisinya itu masih kurang. Kita sendiri tidak memberikan contoh. Misalnya begitu ya. Jadi hal yang sederhana. Kemudian saya pernah
pada menerima report itu ada satu pasien dengan POH. POH, anak pertama mati umur 7 hari mati. Sekarang hamil lagi. Ya, hamil lagi dan didiagnosis sebagai ternyata kayak hidrop gitu. Apa yang diperiksa? Ya. Dan yang dulu bagaimana? Apa yang diperiksa waktu anak yang pertama lagi itu? Sekarang mau tidak diperiksa lagi begitu. Ya, jadi perusahaan coba di pelajarannya ini segala macam. Tapi hanya satu yang tidak diperiksa, yaitu masalah saya ingatkan waktu itu masalah resist incompatibility diperiksa enggak? Enggak. Ya. Saya suruh periksa, coba diperiksa dulu sebelum ini mau diterminasi. Ya. Betul ternyata itu sudah jadi. Hamil yang pertama tidak ketahuan. Karena ketika dianalisa mati, kenapa? Karena ya itu karena itu perutnya gede atau itu ya. Ya. Jadi itu penting ya. Mengapa terjadi sesuatu dan sebagainya. Sehingga kita dianggap. Sehingga pada kemudian juga akhirnya loss kita. Karena tidak disiapkan dengan secara khusus. Ya. Kenapa kok yang anak pertamanya mati? Baru setelah anak kedua mati ini, ya ternyata resist incompatibility. Baru ketahuan. Itu contoh. Itu SPOG yang melakukan. Ya. Jadi, oleh karenanya kita harus lebih aware. Kemarin saya dekat dengan Prof. Eri waktu rapat staff itu yang bintang itu Indonesia itu masalah mikronutrien kita itu udah habis gitu. Ya, maka tadi disebutkan 3 bulan sebelum hamil itu coba dikasih suplementasi, kemudian diberikan asam folat. Ya. Bukan ketika sudah hamil diberikan asam folik acid. Ya, ulangi segala macam ya, ulasi. Ya, itu ritual kita dengan ulasi, kolabil gitu. Kenapa tidak sebelumnya? Gitu. Itu contoh. Ya. Bagaimana udah hamil, udah beresat ya. Nah itulah sistem kita itu harus jalan. Ya. Sistem kita harus jalan satu, kemudian bahwa nanti ada klinik prakonsepsi kita punya di Darussalam ada ya klinik prakonsepsi ada dok. berapa jumlah pasiennya coba ya Sangat masih belum sesuai yang diharapkan. itulah ya jadi hal sederhana itu kita lakukan ya jadi kita harus ingat bahwa yang namanya tugas kita itu sangat mulia kalau kita lakukan dengan baik gitu ya. Menyiapkan generasi masa depan yang berkualitas. Itu kira-kira ya. Dok, Kalau ini masih ada 3 pertanyaan dok di Q&A. ya, kita, belum ada. Mungkin saya izin bacakan aja dok. Itu apa dibacakan itu? Ini dari Dokter Haria. Berdasar pengalaman saat praktek, masalah yang cukup berat secara sosial apabila mendapatkan kasus infertilitas pada pasutri. Kira-kira perlukah edukasi mengenai masalah infertilitas dan fisiologi kehamilan bagi orang awam saat konseling pranikah? Misal saat suscatin, kira-kira kiatnya yang harus diambil bagi calon pasutri tersebut bila terjadi kasus infertilitas saat sudah menikah nanti bagaimana? Apakah perlu tindakan sejauh sampai pemeriksaan analisis sperma sebelum menikah sebagai antisipasi insiden infertilitas sebelum menikah? Terkait ini nih, dok, konseling sebelum menikah tentang infertilitas apakah perlu dilakukan? Mungkin Dokter Pandu.
Kebetulan Dr. Elin, jadi mungkin izin menanggapi untuk Susjatin terkait infertil rasanya perlu ya, jadi bisa bisa kita sampaikan juga pada saat kita melakukan konseling pada pasangan calon pengantin ini terkait infertilitas yang perlu kita sampaikan adalah satu mengenai apa namanya masa subur, cara melakukan masa subur, kemudian tanda-tanda yang red flag, misalnya kapan dikatakan menstruasi tidak normal, ya misalnya ada nyeri haid yang berlebihan, ada haid yang berkepanjangan, haid yang siklusnya tidak di luar normal gitu. Kemudian kita juga perlu sampaikan bahwa rata-rata dalam 1 tahun itu atau 3 sampai 6 bulan pernikahan itu sudah bisa terjadi kehamilan tanpa proteksi. Tapi kalau sudah lewat 1 tahun dan riwayat hubungan suami istri yang rutin, maka itu sebagai kasus infertilitas, sehingga mereka seharusnya bisa segera periksa gitu ya, periksa suami dan istri ke dokter supaya tidak terlalu berkepanjangan begitu. Misalnya usia 30 tahun menikah, 1 tahun belum hamil, punya anak, 2 tahun, 3 tahun, diteruskan saja tanpa menyadari bahwa itu sesuatu yang tidak normal. Jadi mungkin itu juga bisa kita sampaikan pada saat konseling Catin, Dokter Erlin. Ya, setuju ya Dokter Pandu. Jadi tentang infertilitas itu memang seharusnya menjadi bagian dari PCC. Sehingga kalau kita apa terkait dengan masalah-masalah infertilitas sendiri itu tidak ada keterlambatan gitu. Jadi apalagi kalau misalnya tadi Dokter Pandu sebutkan menikah di usia di atas 30 tahun gitu. Wah, ini fekunditas, fertilitas ini udah mulai menurun gitu ya. Sehingga jangan sampai ada keterlambatan nanti kalau tidak paham mengenai infertilitas bisa-bisa baru datang ke SPOG untuk program hamil di atas 35 tahun misalkan. Nah, itu yang sangat tidak kita inginkan. Kemudian juga dijelaskan pula bahwa jangan cepat pingin hamil saja gitu ya. Jadi sebenarnya untuk kasus-kasus misalkan kita ketemu kasus pasangan dengan infertil sebenarnya itu tanda kutip adalah jendela yang sangat baik untuk PCC sebenarnya ya. Nah, kalau belum tahu, nah justru di situ kita sampaikan bahwa kalau memang ada apa namanya persiapan untuk kehamilan, sebelum kita mulai memikirkan tentang kapan kita bisa hamil, sudah siapkah kita untuk hamil gitu. Karena siap biaya, kemudian apa namanya masih muda saja itu belum bisa dibilang siap untuk hamil yang sangat optimal gitu ya Dokter Pandu ya. Mungkin Dokter Baksono. Jadi bagaimana harus minum asam folat 3 bulan sebelum mulai hamil, kemudian mengenali apa masalah kesehatan yang dimiliki yang kadang-kadang justru ditemukan pada saat PCC atau pada saat program infertil gitu ya. Pada saat kita kadang kita juga lupa. Misalkan pasien datang infertil gitu ya. Kemudian kita coba cari apa penyakit penyertanya dan macam-macam. Misalkan ketemu hipotiroid gitu. Kemudian kita konsulkan ke penyakit dalam. Kita lupa bahwa kalau hipotiroidnya itu sudah di apa obati, langsung bisa hamil gitu sewaktu-waktu. Akhirnya pada saat balik ke kita udah positif hamil gitu. Pada saat hipotiroidnya terkontrol dan kita belum sempat menyampaikan tentang bagaimana persiapan untuk hamil. Nah, itu. Jadi ada banyak sekali ya apa namanya dinamika dari apa seorang perempuan di semasa hidupnya terkait dengan kehamilan dan persiapannya gitu. Ini ada Mungkin apa ditambahkan di bawahnya Dokter Arya itu ada ya. perlukah tindakan sejauh sampai pemeriksaan analisis sperma sebelum menikah Oh, sebagai antisipasi? Menurut Dokter Ellen bagaimana, Dok? rasanya belum ada rekomendasi seperti itu ya, kecuali memang ada riwayat. Ini pernikahan kedua, pernikahan sebelumnya mungkin tidak memiliki anak dan seterusnya ya. Tapi tidak ada sih, belum ada rekomendasi untuk pemeriksaan sperma sebelum menikah gitu. Kalau dilihat dari statistik mungkin masalah infertilitas yang murni karena apa namanya suami saja mungkin sekitar 20-30% ya. Tapi ya masih masih belum ada rekomendasi untuk itu sih, Dokter Pandu, setahu saya Ya, ya. sesuai indikasi aja dok ya biar nggak Sesuai overthinking. indikasi, betul, Ji. Ya, mungkin Dokter Prasono dok ada yang perlu ditambahkan dok. Ya, terima kasih. Jadi memang
PCC itu dimensinya cukup luas. Jadi dari segi apa? Jadi di psikologi, dari segi ya, apa namanya. Karena banyak sekali hal-hal yang fenomena terjadi di masyarakat seperti perilaku muda, ya, perkawinan dini, ya. Itu di Jawa Timur aja katanya itu sangat tinggi ya, pernikahan dini itu artinya yang muda di bawah 18 tahun ya. Itu banyak dan menurut Gubernur Jawa Timur kapan itu bahwa sebagian besar itu karena kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi pernikahan dini terjadi karena kehamilan, bukan karena memang ingin menikah dini, enggak. Jadi saya student gitu. Jadi itu kan berarti artinya ada masalah ya. Di bidang ini ya, perencanaan kehamilan itu masalah pangkalnya adalah masalah ya apa namanya tidak boleh pergaulan bebas ya. Saya di DKB itu hanya anak muda yang kena HIV itu banyak itu ya, ternyata ya itu tempat apa namanya pengobatan, pengambil obat dan sebagainya itu banyak sekali ternyata sama-sama kita itu luar biasa ya. Jadi sangat multidimensi apa kesehatan negara itu ya. Karena kita perlu kerjasama dengan berbagai pihak, kita tidak bisa bekerja sendiri itu. Ya. Jadi antar disiplin ilmu ya. Jadi nah ini yang fenomena kita pendidikan itu kan ya apa ya, kalau pendidikan kalau satu hal yang di apa namanya suatu pekerjaan diberikan kepada yang bukan ahlinya itu ya atur ya itu masalahnya itu seperti fenomena Jakarta hati dan sebagainya itu kan sebenarnya adalah suatu loh. Itu akan membuat satu frustasi pada anak muda itu. Kenapa? Karena itu sebagian dari anggota DPR itu kan katanya sebagian itu banyak yang pakai ijazah. Bahkan terang-terangan itu ya ada yang membuat ijazah S3 atau doktor honoris causa ya dari universitas yang tidak jelas itu juga jadi pejabat. Itu kan contoh-contoh yang sangat membuat frustasi kita. Kenapa kita harus dari pendidikan ya? Juga anak jadi apa namanya CAP dengan pendidikan itu ngapain kita sekolah repot-repot, ngapain dikit-dikit repot-repot, ada yang bikin dari itu, ada yang bikinkan. Jadi itu masalah yang sebenarnya kayaknya ecek-ecek ya, tapi itu masalah besar. Karena itu mendidik, ya menurut saya masalah besar. Jadi itu satu kadang ya, artinya masalah yang pada dasarnya ya pendidikan dan kesehatan itu kan satu ini ya, satu yang harus menjadi satu paradigma dari suatu pembangunan ya. Ya, kecerdasan manusia itu elemennya itu adalah pendidikan dan kesehatan. Dan membangun dengan itu ya. Membangun dengan itu. Karena pembangunan kita itu adalah membangun manusia. Bukan membangun infrastruktur, enggak. Bukan, ya. Jadi harus manusianya ya kita ya. Itu adalah investasi yang sangat luar biasa itu adalah satu hal yang harus kita baik, mungkin masih ada pertanyaan ya, yang tadi saya terlempar hilang semua. Masih ada yang belum bisa waktunya sudah. Masih ada 2 pertanyaan oleh Dokter Indi, Dok. Silakan. Yang pertama untuk
pasangan yang baru menikah dan tidak sedang menunda hamil sering terjadi datang sudah hamil muda. Ini bagaimana solusi dan antisipasinya untuk PCC yang tadi dikatakan harusnya 100 hari sebelum konsepsi. Ini mungkin ya akhirnya kita nggak bisa melakukan PCC nggih dok karena memang apa namanya sudah hamil. Jadi masuknya ke ranah antenatal care yang berkualitas dan antenatal care terpadu. Mungkin pertanyaan selanjutnya tentang pemberian vitamin dan mineral. Kalau dulu anjurannya konsumsi asam folat 3 bulan sebelum hamil, mengingat pentingnya mineral dalam menentukan hasil konsumsi, bagaimana sebaiknya anjurannya? Kemudian bagaimana untuk suami? Ini pertanyaannya dok. Oke, silakan nanti ada Mungkin dokter jawabannya. Pandu menambahkan dok. Ya, terima kasih dok. Jadi memang betul asam folat itu dimulai sejak awal 1 sampai 3 bulan sebelum rencana hamil karena eh, kita tahu NTD itu 70% bisa dicegah dengan suplementasi asam folat yang optimal gitu ya. Jadi bahkan idealnya bahkan sampai 3 sampai 6 bulan sebelum konsepsi mengkonsumsi asam folat karena bisa menjadi kebiasaan jangka panjang juga. Selain asam folat, WHO, ECOG, dan PIGO itu juga merekomendasikan pemberian zat besi, yodium, seng, dan vitamin D. Dan kenapa kok harus dimulai sejak awal sampai 3 bulan? Karena kita tahu bahwa organogenesis itu terjadi sangat awal pada usia kehamilan minggu sampai eh, minggu ketiga sampai keempat, sehingga harusnya cadangan nutrisi ini harus optimal sebelum bahkan pembuahan. NTD, neural tube defect, itu sudah terbentuk pada hari ke-28 pembuahan, di mana tes kehamilannya belum positif pada saat itu. Jadi memang kita mensuplementasi asam folat idealnya memang sebelum jauh-jauh hari sebelum rencana hamil Dr. Elin. Iya. Kira-kira sama sih dokter Pandu ya. Jadi memang itu sangat idealnya nutrisi, kemudian apa namanya olahraga, ya aktivitas fisik, kemudian bagaimana mengoptimalkan gizi serta gaya hidup itu seharusnya sebelum mulai hamil gitu ya. Sehingga pada saat hamil kecukupan nutrisi, kemudian tubuh fit, penyakit metaboliknya sudah terkontrol, harapannya kita bisa mengeliminasi beberapa resiko tinggi yang pasiennya dapat kalau tidak melakukan PCC dan manajemennya gitu. Ya Terus mungkin mengenai suami nih, mengenai suami ya Dr. Elin saya izin suami. menambahkan sedikit bahwa Ya, kira-kira tadi sampaikan Dr. Elin 30 sampai 40% itu masalah infertil itu dari prianya, dari faktor pria. Sedangkan kualitas sperma ini sangat dipengaruhi juga oleh pola makan sama gaya hidup. Sehingga kita juga penting menyampaikan pada suaminya itu mengenai pola nutrisi yang baik ya, kurangi alkohol, rokok, obesitas, waktu istirahat yang teratur. Asam folat juga penting untuk meningkatkan sperm count dan kualitas DNA. Dan itu tadi selain zat besi juga ada antioksidan, zinc dan selenium. Jadi artinya nutrisi ini penting tidak hanya untuk istri tapi juga untuk suaminya. Jadi eh, keduanya kita sampaikan. Ya, jadi kita eh, perlu suatu ini ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi apa namanya peran dari ahli gizi ya. Jadi tidak hanya sekedar apa namanya makan siang gratis gitu bukan. Jadi intinya bahwa itu harus sudah mulai sejak dini. Karena kekurangan gizi kronis itu bisa menyebabkan segala macam ya. Dan sebagainya. Makanya persiapan prakonsepsi ini tujuannya adalah untuk lebih mengoptimalkan, ya, lebih siap. Ya. Ya, idealnya memang begitu, tapi tentu kita tidak bisa menafikan mengenai pendekatan siklus kehidupan ya. Jadi pada masa anak-anak, masa remaja, kemudian masa reproduksi yang sehat, ya. Itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi harus sama-sama kita, karena memang tujuan kita adalah untuk memastikan kesehatan umum, ya, dalam hal ini pendidikan kesehatan. Ya. Itu, jadi jangan melupakan itu.
Jangan melupakan itu karena kita besar dalam rutinitas sehari-hari, radio, ini dan sebagainya ya. USG, ya. Jadi yang intinya itu adalah memang profesionalisnya di situ, tapi kita tidak boleh melupakan tanggung jawab untuk melakukan tindakan promotif dan preventif. Jadi prakonvensional itu sebenarnya ada tindakan preventif, nah, promotif, ya. Kemudian nutrisi, kemudian screening dari risiko tinggi, ya. Screening dari penyakit-penyakit tertentu, HIV, hepatitis, dan sebagainya itu kita ini sebenarnya harusnya dilakukan saat prakonsepsi itu lebih baik. Saya pernah mengusulkan itu waktu saya latihan KB, latihan KB itu saya usulkan karena tidak ada di pelatihan KB itu bagaimana mempersiapkan cara menghentikan KB itu tidak ada protapnya itu. Kenapa tidak dibuat protap? Kalau mau berdikasi harus praktisinya baik dulu. Itu sehingga dapat keuntungan. Kalau dulu zaman Orde Baru itu, ya, itu peserta KB itu dapat nilai tambah. Ya, jadi nilai tambahnya itu diberi kelapa hijau, saya di kelas 8 tahun itu banyak hal yang kita lakukan. Tidak tahu sekarang. Baik, saya kira kalau kita mau ngomong bisa sampai sore tidak habis-habis ya. Cuma waktunya pas itu cuma 1 jam. Nah, itu tapi tiap minggu kita ketemu ya. Tapi terima kasih sekali masih ada 80 peserta yang ini ya, yang mengikuti berharian itu bersama selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih sekali ya, dan juga yang lain, sehingga pas ini tetap diminati karena memang banyak hal yang perlu kita ingatkan kembali bahwa kita sebagai seorang spesialis ini itu tidak hanya penanganan masalah-masalah klinik, tapi juga masalah-masalah yang non klinik yang juga menjadi penentu dari penurunan kematian ibu. Itu determinan jauh, determinan antaranya. Nah ini yang di determinan dekatnya adalah waktu akan hamil itu, tapi determinan jauhnya dengan antaranya itu juga harus tidak alami ya, karena kematian itu tidak hanya kesehatan, masalah medis, tapi masalah estetik, tapi juga masalah-masalah sosial. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan pada yang lain. Ya, yang lain mungkin yang spesifik ini sebabnya umum, jadi ini spesifik bagaimana menyiapkan waktu kehamilan dengan paru ya. Dan lebih spesifik akan lebih. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dokter Seto untuk ini. Ya, matur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Baksono, Dr. Erlin, dan Dr. Pandu. Alhamdulillah topik kali ini sangat menarik. Semua pertanyaan Anda juga sudah terjawab. Tentunya tidak hanya masalah klinis, lalu nanti berkaitan dengan masalah klinis, tapi juga masalah sosial yang perlu pendekatan juga, sehingga masalah obstetri tersebut juga bisa terselesaikan, termasuk juga masalah di bidang ginekologi. Terima kasih. Kita ketemu lagi dalam tanya saja minggu depan, ya hari Rabu 10 hingga 11 dari Departemen Obstetri Ginekologi tahunnya. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Baksono, Dr. Erlin, Ibu matur nuwun. SUFES, Surabaya Uroginekologi Festival 2025, hadir kembali dengan tema Engage, Encourage, and Enhance Women's Quality of Life. SUFES akan dilaksanakan pada bulan September 2025. Bertempat di Hotel Santika Premier Gubeng, Surabaya.
dengan materi-materi seminar sebagai berikut: prolaps organ panggul, estetika ginekologi, infeksi luka perineum, hematoma vulva postpartum, kelainan kongenital genitalia wanita, disfungsi seksual wanita. Workshop repair ruptur perineum derajat 1-2, repair ruptur perineum derajat 3-4. Dan video session POPG, insisi hymen imperforata, insisi sinechia vagina, insisi kista Bartholin, repair ruptur perineum derajat 1-2, repair ruptur perineum derajat 3-4. Segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti Surabaya Uroginekologi Festival 2025. Persembahan dari Divisi Uroginekologi, Departemen Obstetri dan Ginekologi FK Unair. International. Symposio. Of adherent placenta. Focusing on placenta accreta spectrum in complex cesarean delivery. Coming soon, Surabaya 21st, 24th November, 2025. ISIAP, International Symposium of Adherent Placenta, 2025.